You're calling me over. You're pulling me close. With love you surround me. You give me hope. Yeah, yeah, yeah. You're taking me deeper. You're making me whole. With grace you redeem me, yeah. You restore my soul. Now I'm made new because of you. Yeah, you hold my head up. You remind me who I am. You hold my head up. I'm alive. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dan bergabung bersama kami di ibadah online Gereja Metodis Muen. Bersyukur pada pagi hari ini kami semua masih mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan dan juga saudara sekalian di rumah Anda masing-masing. Kami berharap Anda sehat selalu dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Mari kita mempersiapkan hati kita tenangkan hati kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bersaat teduh. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapiku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidup, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkaulah gembala kami. Takkan sekalipun Engkau meninggalkan kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak perlu takut dan khawatir karena Engkau gembala kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau. Karena hanya padamu Tuhan kami dapat berseru. Hanya kepadamu kami dapat berharap bahwa Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah penolong kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami rindu berdiam di rumah-Mu Tuhan, memuji dan menyembah kemuliaan nama-Mu Tuhan. Persiapkan diri kami Tuhan, hati dan pikiran kami, biar kami hanya fokus hanya kepada Engkau saja. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bagi kita yang siap untuk beribadah, katakan amin.
Tuhan, Engkaulah penolong dalam hidup kami. Kepadamu lah kami berseru, kepadamu lah kami berharap. Ketika kami mengangkat tangan-tangan kami Tuhan, kami percaya Engkau turun tangan, memegang setiap tangan kami Tuhan. Terimalah penyembahan ini Tuhan. Engkau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau pelindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, oh, oh. Yesus, Engkaulah di atas segalanya Tuhan. Terima kasih telah menjadikan kami hamba-hambamu ini yang berdosa sebagai anak-Mu, sehingga kami boleh memanggil Engkau Bapa. Dan kasih-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu sempurna. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang
anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 大家平安。我们还没有听到之前，我们来低头祷告。Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Allah yang baik, kami mau bersyukur Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan beserta dengan kami, dengan roh-Mu yang kudus. Engkau menolong kami setiap hati yang beribadah kepadamu, agar kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Firman Tuhan yang mau kita renungkan hari ini dengan tema indahnya jalan Tuhan. Sangti Meisan Te Taulu. Kita melihat dari Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca sama-sama. Oman ichi lai nian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. 摩西对百姓说，不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要行的救恩。因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。耶和华必为你们称赞，你们只管静默，不要作声。Saudara-saudariku, saya yakin kita semua pernah mengalami ketakutan. Tentu saja setiap orang memiliki sebab yang berbeda. Ada yang takut ketinggian. Ada yang takut kegelapan, gelap takut, tidur juga harus buka lampu. Ada yang takut kecoa, ada yang takut tikus, ada yang takut usahanya bangkrut. Di masa-masa pandemi ini banyak ketakutan. Saudara-saudariku, setiap orang punya ketakutan yang berbeda. Saya dulu punya pengalaman, yaitu pernah satu kali waktu saya masih SD, saya mau lewat rumah belakang itu ada sekelompok angsa yang kami pelihara sendiri. Waktu saya lewat, saya tidak tahu angsa yang besar itu menghisap kaki saya. Akhirnya biru. Dan saya pulang nangis. Sampai sekarang, kalau saya nampak angsa, saya pasti kasih tahu orang, hati-hati loh, angsa itu bisa menggigit, bisa menghisap.
saya pernah dihisap kaki saya sampai biru. Saudara-saudari, kita punya takut yang berbeda. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun kalau takut kadang sulit untuk berpikir dengan logis. Bahkan kita mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa seseorang bisa takut? Mengapa? Seseorang bisa takut karena ia merasa sedang berhadapan dengan sesuatu atau seseorang yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Yang jauh lebih besar daripada dirinya. Sebaliknya, dia merasa dirinya lemah. Dia merasa dirinya kecil. Dan lawannya itu jauh lebih besar, jauh lebih kuat. Seperti waktu saya dikejar angsa itu. Angsa itu besar. Makanya saya takut waktu dia hisap kaki saya. Kalau angsa itu seperti kacua, mungkin saya hanya injak dia mati. Saudara-saudari, itu sebabnya. Kalau ketika seseorang divonis oleh dokter bahwa dia mengalami sakit leukemia, mungkin dia mengatakan, wah takut, gawat, ini sakit, ini penyakit yang sangat menakutkan, ngeri, kanker darah. Saudara, itu sesuatu besar, kuat, dan mengancam dirinya. Tapi kalau mengalami sakit gigi, ya kita masih tenang dan berani menghadapinya. Mengapa? Karena kita menganggapnya bukanlah sesuatu yang besar dan bukanlah sesuatu yang mengancam diri kita. Saudara-saudariku, apa akibatnya bila kita takut? Apa akibatnya? Bila kita dikuasai oleh ketakutan, maka kita sudah merasa kalah terlebih dulu sebelum bertanding. Energi kita sudah habis terlebih dahulu. Kaki kita lemas dahulu. Tubuh kita lemah. Semangat kita hancur duluan. Artinya sebelum kita berbuat apa-apa, kita sudah terkapar lemas tak berdaya. Saudara-saudariku, bukan hanya itu. Bisa saja kita menjadi gemetar kalau kita takut. Bisa saja kita mengambil langkah-langkah yang tak terduga ketika kita takut. Kita bisa menjadi orang yang lupa akan Tuhan. Bagaimana dengan Israel? Itulah yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka waktu itu sedang berada di padang gurun. Di depan mereka ada laut Teberau yang tidak mungkin diseberangi dengan berenang. Di belakang mereka ada pasukan Mesir yang siap untuk membunuh mereka. Mereka maju kena, mundur juga kena. Karena itu mereka sangat ketakutan sekali. Yang ada dalam pikiran mereka adalah kematian yang mengerikan. Di depan mata mereka, mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sebaliknya, maut dan kengerian sudah ada di depan mereka. Mesir mendatangi mereka dengan kekuatan yang sangat hebat. Mereka tidak bisa melawan bangsa Mesir. Mereka tidak pernah diajar untuk berperang karena mereka adalah budak di Mesir waktu itu. Dan pada saat itu mereka takut sekali. Bukankah kita pun bisa merasakan hal yang serupa? Ketika kita merasa tidak memiliki kekuatan apa-apa, maka kita pun tidak berani untuk melangkah maju. Malah kemungkinan kita akan mundur.
Tapi kalau kita memiliki kekuatan, maka kita pasti akan maju terus. Saudara-saudari, tak kalah kita memiliki kekuatan, yang perlu kita perhatikan, kekuatan seperti apa yang kita miliki. Kekuatan yang bersifat duniawi, atau kekuatan diri kita sendiri, atau kekuatan backing kita, atau kekuatan orang yang kita anggap hebat. Saudara-saudari, ketika bangsa Israel ada di tepi laut Teberau itu, dan mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa, mereka pun melupakan Tuhan. Itu sebabnya Israel mengeluh. Mereka mengomel kepada Tuhan. Di ayat yang ke-11 dan 12. Dikatakan, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami, dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Mereka marah kepada Tuhan. Mereka protes kepada Tuhan, dan mereka lupa dengan karya dan keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup mereka. Perhatikan Keluaran 13 ayat yang ke-21 dan 22. Waktu mereka dipimpin keluar dari Mesir, Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari ada tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam hari ada tiang api di depan mereka menuntun mereka berjalan. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan dan tiang api itu tetap ada siang dan malam. Saudara-saudariku, Tuhan menjanjikan kehadirannya. Tuhan menjanjikan penyertaannya dalam tiang awan dan tiang api yang visible, yang bisa mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka sudah melihat kedahsyatan dan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan memberikan 10 tulah kepada Firaun di Mesir waktu itu, sehingga mereka boleh keluar dari Mesir. Saudara, orang Israel sudah melihat kebijaksanaan Tuhan, sudah melihat kehebatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Tetapi pada saat ini mereka mengomel, mereka mengeluh. Ini bangsa yang tegar tengkuk. Saudara-saudari, kita melihat mungkin kita juga seperti bangsa Israel ini. Mungkin di dalam diri kita juga ada mengomel kepada Tuhan. Kita merasakan penderitaan kita saat ini. Mungkin kita bertanya kepada Tuhan, mengapa COVID-19 itu begitu lama belum berhenti-henti? Mungkin kita mengeluh kepada Tuhan. Saya sudah bosan di rumah. Saya sudah bosan beribadah secara online. Saya ingin beribadah bersama-sama di gereja. Kita mungkin bisanya protes Tuhan. Bosan. Mana campur tangan Tuhan? Kita bertanya, usahaku macet. Dan kita protes kepada Tuhan, anakku belum bayar uang sekolah. Dan kita katakan, Tuhan cepatlah. Sudah 3 bulan kami hidup menderita loh. Cepat berakhir pandemi ini. Saudara-saudariku,
menghadapi ketakutan yang dialami oleh bangsanya. Apa yang dilakukan oleh Musa yang memimpin bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Kita perhatikan ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Musa mengajak Israel dan juga kita untuk mengingat Allah. Tuhan mengajak kita melihat Allah. Tuhan kita. Musa mengingatkan Israel bahwa mereka itu tidak sendirian. Tidak sendirian di sana. Di situ ada Allah menyertai mereka. Tak kala kita sedang berada dalam pergumulan, kita sering kali merasa sendirian. Tak ada orang yang menemani dan mengerti tentang diri kita. Tak ada orang mengerti masalah kita. Kita takut karena kita merasa sendirian. Seperti anak kecil. Misalnya anak saya Esther. Dia takut kalau ada petir. Dan dia cepat lari memeluk saya. Saudara, ia bisa menjadi tenang ketika dia peluk diri saya. Mengapa? Karena ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ingatlah, kita tidak sendirian melewati masa-masa sukar pandemi ini. Lihat Mazmur 23 ayat 4. Mari kita baca sama-sama. Apa janji Tuhan kepada kita? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudariku, 用中文的我们一起来念。我虽然行过死荫的幽暗，也不怕灾害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。Saudara-saudariku, ingat, Tuhan mau di masa sulit yang kita sedang alami saat ini. Ingat, kita tidak sendirian. Kita ada Allah, Tuhan menjadi kekuatan kita. Yang kedua, Tuhan akan berkarya di tengah-tengah mereka dan juga kita. Tuhan pasti akan berkarya di tengah-tengah kita. Perhatikan ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya Tuhan yang menyatakan karya dan kuasanya di tengah-tengah ketakutan mereka. Mungkin saudara sedang bergumul mengalami ketakutan. Mungkin bergumul di dalam ekonomi yang sedang hadapi bersama. Ada yang biaya berobat yang harus dibayar. Dan pada saat yang sama, ada hutang yang harus segera dilunasi. Mau minta tolong kepada orang-orang yang di sekitar, tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada yang bisa membantu. Ingatlah, indahnya jalan Tuhan. Jalan Tuhan seringkali bukan menjadi jalan yang kita inginkan. Karena jalan itu nampaknya sulit bagi kita. Menunggu, berharap, tetap mengerjakan yang benar, mentaati firman-Nya dan sebagainya.
bukanlah cara yang menarik bagi kita. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan justru seringkali memberikan cara-cara yang mudah, namun nampaknya efektif, sekalipun itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudari, namun kisah dalam pembebasan Israel ini, dari Mesir mereka sudah dipimpin oleh Tuhan. Allah mau mengajarkan apa kepada kita? Jalan Tuhan tidak pernah salah. Jalannya tidak pernah salah. Sekalipun Israel dituntun untuk melewati Laut Teberau, yang bagi mereka mungkin bukan jalan keluar, tapi itulah jalan Tuhan. Itulah jalan yang Tuhan kehendaki. Mereka harus menyeberanginya. Bayangkan, di depan mereka, sedangkan di belakang mereka ada tentara Mesir yang mengejar. Mereka sangat ketakutan dan mempersalahkan Tuhan. Sampai mereka katakan, apakah di Mesir tidak ada kuburan sehingga kami harus mati di padang gurun ini. Falau lincing tak sehou. 以色列人积木看见埃及人赶来，就神惧怕，向耶和华哀求。他们对摩西说：“难道在埃及没有坟地？你把我们带来舍在旷野吗？你为什么这样带我们，将我们从埃及领出来呢？我们在埃及没有对你说过，不要叫了我们，让我们服侍埃及人嘛。因为服侍埃及人比舍在旷野还好。” Saudara-saudariku, begitu tegar tengkuknya orang Israel ini. Sudah melihat pimpinan tangan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup mereka. Mereka masih mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Apakah Tuhan ingin Israel celaka? Apakah Tuhan ingin kita celaka di dalam pandemi ini yang begitu panjang? Jelas tidak. Lalu apa yang sedang Tuhan kerjakan? Ini penting. Allah ingin menunjukkan bahwa hanya Dialah Tuhan yang benar. Allah ingin menunjukkan bahwa Ia lebih besar dari segala kemegahan dan kekuatan tentara Mesir. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Di ayat yang ke-18. 我在法老和他的车辆马兵上的荣耀的时候，埃及人就知道我是耶和华了。 Ucapan Tuhan dalam ayat ini mengingatkan kita bahwa kekuatan apapun dalam dunia ini tidak ada yang bisa menandingi kekuatan dan hikmat Tuhan. Karena itu janganlah takut kepada apapun, kecuali kepada Dia, Tuhan Allah kita. Hadapi segala persoalan hidup ini bersama Tuhan. Sebab Ia menyertai kita, lebih besar dari segala yang ada. Saudara-saudariku, Tuhan mau kita ingat Dia menyertai kita. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian di masa sulit yang sedang kita hadapi. Ingatlah, Tuhanlah satu-satunya yang akan menyelamatkan kita. Allah mau kita ingat
kekuatan apapun yang ada di dunia ini tidak bisa menandingi kekuatan dari Allah. Saudara, Allah ingin menunjukkan bahwa dialah Allah Tuhan yang benar. Yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan mau menunjukkan bahwa jalannya adalah yang terindah. Jalan Tuhan adalah indah pada waktunya. Ya, pada waktu yang tepat Allah akan menyatakan pertolongannya. Karena memang kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itulah sebabnya Tuhan berkata, Dia berkata, pertama, jangan takut. Kendalikan rasa takut Anda. Kuatkan pengharapan kepada Allah. Yang pertama, jangan takut. Apapun kita hadapi dalam hidup ini, kita kendalikan rasa takut kita. Kita berharap kepada Allah, sumber kekuatan kita. Yang kedua, berdirilah tetap. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Teguhkan hati dan jangan goyah, serta mantapkan iman Anda. Mungkin di masa-masa pandemi ini kita harus lakukan. Kita pertama jangan takut. Apapun masalah kita hadapi bersama dengan Tuhan. Kemudian kita kuatkan iman kita. Percaya kepada Tuhan. Dan ketiga, lihatlah. Saksikan dan alami kuasa dan kemuliaan Tuhan. Tuhan yang akan berperang untuk Anda. Maka Anda akan menjalani hidup ini dengan tenang. Amin. Tuhan akan berperang untuk kita. Di Keluaran 14 ayat 14 sekali lagi saya bacakan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan dalam kehidupan ini. Untuk dapat membangkitkan iman. Percaya kita kepada Tuhan. Bila keadaan baik-baik saja, biasanya kita menganggap semua karena usaha kita sendiri. Sehingga pekerjaan, pelayanan, dan keluarga kita aman-aman saja. Dan karenanya kita kurang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Satu-satunya juru selamat pribadi kita yang sanggup menolong kita di masa sulit ini. Saudara-saudari, mungkin kita harus melewati waktu yang sulit seperti bangsa Israel melewati Laut Teberau. Namun ingat bahwa tuntunan Tuhan yang menjadikan kita percaya. Tuhan akan menjadikan kita lebih lagi beriman. Berharap hanya kepada Dia saja. Janganlah kita menjadi takut. Hadapi masalah. Tapi kita takutlah, hormatlah kepada Tuhan. Dan peganglah janji-janji Tuhan yang tidak berubah. Maka kita akan melihat keindahan jalan yang Tuhan buat untuk kita. Kita percaya, jika pandemi yang panjang ini sudah berlalu, kita akan lihat jalan Tuhan yang indah untuk kita. Kita pasti bisa lebih lagi punya iman dan berharap kepada Allah. Dan kita akan melihat jalan Tuhan itu sungguh-sungguh jalan yang indah bagi kita. Kiranya di masa sulit pandemi corona, di akhir zaman ini, kita semua jemaat dapat mengalami damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Dan kita telah disediakan
oleh Tuhan untuk tetap percaya beriman kepadanya. Sekalipun ada ketakutan yang dialami. Namun, biarlah iman kita percaya terus bertumbuh karena pengenalan kita kepada Allah. Kiranya perasaan haus, perasaan lapar akan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Sehingga setiap firman Tuhan yang kita renungkan setiap minggu, kita punya iman yang terus-menerus bertumbuh. Apapun yang kita alami, kita semakin percaya bahwa teguh di dalam Kristus, Tuhan pasti punya jalan yang indah buat kita. Jadi Tuhan menyiapkan jalan yang indah untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami mau bersyukur melalui firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar, kami harus bersandar, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya dalam masa sulit, Tuhan tidak meninggalkan kami sendiri. Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami melihat jalan Tuhan yang indah beserta dengan kami. Tuhan sudah menyiapkan yang terindah untuk kami. Sehingga kami pada saat ini boleh berdiri tetap. Boleh sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam masa sulit ini. Terima kasih Bapa. Ingatkan kami senantiasa bahwa Tuhan beserta dengan kami. Kami akan hadapi semua masalah-masalah kami. Karena kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Bapa. Engkau tetap memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Yang pada saat ini beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang pada saat ini tidak bisa beribadah karena berbagai masalah dan berbagai situasi. Tuhan tetap menolong mereka agar mereka tetap haus lapar akan firman Tuhan dan mereka boleh membaca dan boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Mereka boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah secara online pada pagi hari ini. Dan yang sekolah minggu juga bisa beribadah secara online pada pukul 9 minggu. Dan P3MI juga hari Sabtu. Jam seperti biasa secara online. Saudara-saudari, dan Rabu kita juga ada kebaktian doa di Zoom Cloud Meeting. Kita boleh melihat ID dan passwordnya di bawah ini. Dan saya juga minta kepada semua Bapak Ibu tetap jaga kesehatan di rumah masing-masing. Jika tidak ada keperluan, jangan keluar rumah dulu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. 我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人。不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、
荣耀、全社父的，直到永远。阿门。我们来领受神的祝福， kita menerima berkat dari Tuhan。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian semua pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. You're making me stronger. You're healing my heart. With your hands you hold me in. You set me apart. Now